Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan memaparkan materi mengenai 4 model pengembangan di dalam penelitian. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Untuk yang pertama, ada saya sendiri, Rusmalia Chandra Ayuwinasis dengan NIM 034. Yang kedua ada Cahyani Sekartangesti dengan NIM 043. Yang ketiga ada Rista Nurul Septiani dengan NIM 046. Yang keempat ada Risti Nurul Septiani dengan NIM 047. Dan yang kelima ada Nurul Hidayati dengan NIM 050. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Plum Model. Yang pertama yaitu pengertiannya. Plum Model atau model penelitian Plum adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian. Diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui produk, semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Plum menyatakan karakteristik desain dalam pendidikan sebagai model yang di dalamnya orang bekerja secara sistematik menuju pemecahan yang dibuat. Model pengembangan Plum banyak digunakan untuk pengembangan produk-produk pendidikan seperti bahan ajar, media, ataupun pendekatan pembelajaran. Yang kedua yaitu ilustrasi langkah-langkah Plum Model. Yang pertama, preliminary investigation atau investigasi awal, yaitu mengumpulkan dan juga menganalisis informasi, definisi masalah, dan rencana lanjut dari proyek. Yang kedua yaitu desain. Desain merupakan rencana kerja untuk direalisasikan dalam rangka memperoleh pemecahan pada tahap realisasi atau konstruksi. Yang ketiga yaitu realization atau construction, yaitu pemecahan masalah dengan kegiatan konstruksi atau produksi, seperti pengembangan kurikulum atau produksi materi audio visual. Yang keempat yaitu test evaluation and revision, atau tes evaluasi dan revisi. Suatu pemecahan yang dikembangkan itu harus diuji dan dievaluasi dalam praktik. Plum dan Van de Waal, tanpa evaluasi tidak dapat ditentukan apakah suatu masalah telah dipecahkan dengan memuaskan. Kemudian yang kelima yaitu implementation atau implementasi. Menurut Plum, pemecahan atau solusi itu harus dikenalkan, dengan kata lain harus diimplementasikan ke wilayah yang lebih luas. Yang ketiga yaitu penjelasan langkah-langkah. Yang pertama, tahap investigation awal atau preliminary investigation. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pengumpulan dan menganalisis informasi, mengidentifikasi masalah, mengkaji model pembelajaran yang sedang berlangsung, dan merencanakan suatu kegiatan. Hal-hal yang dilakukan itu seperti observasi, mengkaji, memberi kuesioner, dan melakukan wawancara. Kedua yaitu desain. Tahap ini bertujuan untuk mendesain pemecahan yang telah diidentifikasi pada tahap investigasi awal. Kegiatan yang dilakukan seperti menyusun draft perangkat, contohnya RPP, kemudian buku guru, buku siswa, dan instrumen yang diperlukan, misalnya seperti lembar validitas, lembar keterlaksanaan, maupun angkat respon guru dan siswa. Yang ketiga yaitu realisasi konstruksi atau realization atau construction. Solusi yang telah berhasil didesain pada tahap sebelumnya direalisasi sehingga menghasilkan suatu prototype. Yang keempat yaitu tes evaluasi dan revisi atau test evaluation and revision. Pada tahap ini, prototipe yang dihasilkan harus diuji dan dievaluasi dalam praktik. Nah, kualitasnya itu harus diuji dengan melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu menguji validitas, yaitu diuji oleh ahli, contohnya yaitu dosen. Setelah diuji, maka dilakukan revisi jika perlu. Jika sudah direvisi, maka akan mendapatkan kategori valid. Setelah valid, akan diuji di lapangan. Kelima, yaitu implementasi atau implementation. Nah, tahap ini berkaitan dengan mengimplementasi prototipe final pada lingkup yang lebih luas. Perbedaan yang paling menonjol yaitu Plum dipandang lebih luas dan fleksibel dikarenakan pada setiap langkahnya memuat kegiatan pengembangan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitiannya. Misalnya, dalam langkah investigasi awal dapat memuat penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan ini dapat berupa penelitian awal yang hasilnya digunakan untuk pijakan dalam pengembangan selanjutnya. Dalam kasus ini, desain penelitian merupakan desain penelitian dan pengembangan atau research and development.
Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan 4D. Nah, model pengembangan 4D itu merupakan salah satu metode dalam penelitian yang digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, untuk ilustrasi langkah-langkah dari model pengembangan 4D itu sendiri, ada 4 tahap atau 4 langkah. Untuk yang pertama ada define atau disebut dengan pendefinisian, kemudian yang kedua ada design atau disebut dengan perancangan, kemudian untuk yang ketiga ada develop atau pengembangan, dan yang terakhir ada disseminate atau penyebaran. Baik, untuk yang selanjutnya ada langkah penjelasan dari langkah-langkah tersebut. Untuk yang pertama ada define atau pendefinisian. Nah, di dalam tahap pertama ini merupakan tahap yang berhubungan dengan syarat pengembangan. Sederhananya, yaitu tahap define itu berhubungan dengan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu dan juga studi literatur. Nah, di dalam tahap define ini terdapat 5 langkah kegiatan yang dilakukan. Untuk yang pertama ada front-end analysis atau analisa awal. Nah, analisa awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan juga menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat melatar belakangi perlunya suatu pengembangan. Kemudian yang kedua ada learner analysis atau analisa peserta didik. Analisa peserta didik ini merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari seorang peserta didik. Kemudian yang ketiga ada task analysis atau analisa tugas. Analisa tugas ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti dan kemudian nantinya untuk dianalisa. Kemudian yang keempat adalah konsep analisis atau disebut dengan analisa konsep. Analisa konsep ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep pokok yang akan diajarkan. Kemudian yang terakhir ada specific instructional objectives atau perumusan tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk merangkum hasil dari analisa konsep. Kemudian yang kedua, tahap kedua ada desain atau perancangan. Ada 4 langkah di dalam tahap desain atau perancangan ini. Untuk yang pertama ada constructing criterion reference test atau penyusunan standar tes. Nah, di dalam tahap pertama ini yaitu menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Kemudian yang kedua ada media selection atau pemilihan media, yaitu secara garis besar dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan karakteristik materi. Kemudian yang ketiga ada format selection atau pemilihan format, yaitu bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada initial design atau rancangan awal. Rancangan awal ini merupakan keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum diuji cobakan. Langkah yang ketiga ada develop atau pengembangan. Di dalam tahap pengembangan yang ketiga, develop ini atau pengembangan, itu terdapat 2 langkah. Untuk yang pertama ada expert appraisal atau penilaian ahli. Nah, langkah ini merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi dari seorang ahli. Kemudian yang kedua ada developmental testing atau uji coba pengembangan, di mana uji coba ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik dan juga pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Untuk langkah pada model 4D yang terakhir yaitu disseminate atau penyebar luasan, merupakan tahap terakhir dalam model pengembangan, yaitu untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna, baik itu individu, kelompok, ataupun sistem. Nah, di dalam tahap terakhir ini terdapat 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada validation testing, yang kedua ada packaging, yang ketiga ada diffusion, dan yang terakhir adoption. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada perbedaan yang menonjol dari 4D. Yang pertama, tidak membutuhkan waktu yang relatif lama karena tahapan relatif tidak terlalu kompleks. Lalu yang kedua, menurut Agustina dan Fahlia 2016, pemilihan model pengembangan 4D ini mempunyai kelebihan yaitu dalam menentukan tujuan pembelajaran khusus akan melibatkan analisis materi dan analisis tugas, sehingga dapat mempermudah dalam menjabarkan tujuan pembelajaran umum ke khusus. Lalu ada pengertian dari Azure. Model Azure merupakan salah satu model pengembangan penelitian yang dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien. Model Azure dikembangkan sebagai alat bantu perencanaan yang digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan media pembelajaran. Model Azure digunakan peneliti untuk mengetahui keuntungan maksimal dari media yang digunakan.
Kemudian di sini ada ilustrasi langkah-langkah dari Asuro. Yang pertama ada analisis peserta didik, yang kedua ada menentukan standar dan tujuan, yang ketiga adalah memilih strategi dan sumber, yang keempat ada memanfaatkan sumber, yang kelima ada melibatkan partisipasi peserta didik, lalu yang terakhir ada evaluasi dan revisi. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari pengembangan Azure. Yang pertama ada analis learner karakteristik atau analisis peserta didik. Nah, tahap pertama ini yang harus dilakukan dalam mendesain suatu media pembelajaran adalah dengan menganalisis karakteristik siswa untuk menghubungkan dengan kompetensi serta informasi yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk perencanaan pembelajaran dan mengembangkan media yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menganalisis karakteristik siswa. Antara lain ada karakteristik umum, kompetensi atau pengetahuan dasar spesifik, dan gaya belajar. Nah, karakteristik umum ini pada siswa secara keseluruhan mencakup usia, gender, tingkat, suku, ras, agama, dan latar geografis. Kemudian ada kompetensi atau pengetahuan dasar spesifik. Nah, ini tahap selanjutnya adalah menganalisis kemampuan awal siswa. Kemudian ada gaya belajar. Nah, gaya belajar setiap siswa pasti berbeda. Maka dari itu, guru harus peka dan sadar dengan berbagai macam gaya yang dimiliki oleh siswanya. Kemudian yang kedua adalah state standard and objective, atau menentukan standar dan tujuannya. Pada tahap kedua ini adalah menetapkan tujuan dan standar. Standar yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini mencakup tujuan yang diangkat dari kurikulum dan standar yang termasuk penggambaran tentang hasil kinerja siswa yang dikembangkan pada satuan pendidikan. Kemudian next. Yang ketiga ada select strategies and source, atau memilih strategi, media, dan sumber. Nah, rancangan dalam menentukan media pembelajaran harus dilaksanakan secara sistematis. Proses pemilihannya melalui beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu pemilihan strategi, media, dan bahan ajar. Nah, strategi. Pemilihan strategi yang digunakan harus disesuaikan dengan kesiapan siswa, karakteristik siswa, dan sumber belajar yang ada di sekolah. Kemudian ada media. Pemilihan media ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Kemudian yang ketiga ada bahan ajar. Nah, bahan ajar yang digunakan oleh peneliti yaitu bahan ajar berupa buku panduan penggunaan media yang di dalamnya dilengkapi dengan materi serta latihan soal. Kemudian yang keempat ada utilize research atau penggunaan sumber. Nah, pada tahap keempat, setelah mengembangkan media, kemudian langkah selanjutnya adalah uji coba produk media yang oleh validator untuk divalidasi. Nah, selanjutnya setelah divalidasi akan dilaksanakan menggunakan atau mengaplikasikan media. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media yang dikembangkan. Yang kelima ada require learner participation, yaitu melibatkan partisipasi peserta didik. Nah, pada tahap kelima ini melibatkan partisipasi siswa, maksudnya peneliti membutuhkan peran untuk mengisi angket. Peneliti membagikan angket kepada seluruh siswa untuk diisi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap media yang dikembangkan oleh peneliti. Dan yang keenam ada evaluate and revise, atau evaluasi dan revisi. Tahap terakhir setelah melakukan pembelajaran sangat penting melakukan evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan mengevaluasi serta merevisi yang terdiri dari kegiatan mengevaluasi hasil prestasi atau hasil belajar siswa serta merevisi media yang dikembangkan. Kemudian perbedaan yang menonjol. Perbedaan yang ditimbulkan dari model Azure yaitu lebih banyak tahapan-tahapannya dibandingkan dengan model lainnya. Pada model ini juga lebih ke skala kelas dan keterlibatan peserta didik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan model pengembangan penelitian yang terakhir, yaitu DBR atau Design Based Research. Menurut Plum tahun 2007, dalam CARD 2013, menjelaskan bahwa Design Based Research merupakan sistematis pendidikan dan instruksional proses desain yang di dalamnya memiliki proses kegiatan analisis, desain, evaluasi, dan revisi sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Tujuan dari penelitian DBR ini tentunya didominasi dalam pengembangan teknologi pendidikan dan harus memecahkan permasalahan dalam mengajar ataupun belajar. Berikut ini merupakan ilustrasi langkah-langkah model pengembangan DBR. Tahap yang pertama yaitu identifikasi dan analisis masalah. Tahap yang kedua yaitu perencanaan solusi. Tahap yang ketiga yaitu siklus berulang. Dan tahap yang keempat adalah refleksi. Selanjutnya penjelasan dari langkah-langkah tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis masalah. Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang akan diteliti, sebab, akibat, dan solusi pemecahan masalah tersebut.
Masalah identifikasi dan analisis masalah dilakukan pada awal dimulainya penelitian, di mana peneliti merasakan suatu masalah yang terjadi. Masalah dari model DBR ini harus mengidentifikasi masalah atau potensi, menjelajahi sejarah atau latar belakang, dan memberikan argumen yang meyakinkan dan persuasif bahwa masalah tersebut signifikan dan layak untuk diteliti. Kemudian yang kedua yaitu perancangan solusi. Pada tahap kedua ini, solusi akan dirancang berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian. Pada bagian ini diringkas masalah yang akan diselidiki dan tempat landasan teoritis serta menjelaskan solusi yang akan diajukan. Solusi yang diusulkan untuk masalah pendidikan didominasi dan dikembangkan dari pertimbangan literatur yang relevan. Kemudian, untuk siklus yang ketiga yaitu siklus berulang. Dalam pengujian-pengujian yang dilakukan sehingga akan menghasilkan suatu rancangan akhir yang terbaik. Dan tahap terakhir yaitu refleksi yang dilakukan untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain atau rancangan sebuah penelitian. Refleksi dilakukan dengan melakukan diskusi dengan para pakar dan ahli pada bidang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya, perbedaan yang menonjol. Hal yang berbeda dari DBR dengan pendekatan penelitian lainnya yaitu dalam mengambil desain prinsip, yakni menggunakan heuristik berbasis bukti yang dapat menginformasikan keputusan pengembangan dan implementasi di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip desain mengandung pengetahuan substansif, prosedural, komprehensif, dan akurat sebagai penggambaran prosedur, hasil, dan konteks, sehingga pembaca dapat menentukan pengetahuan yang mungkin relevan dan spesifik dengan kebutuhannya. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Semoga materi yang disampaikan dari kelompok 8 ini dapat bermanfaat. Dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.